Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita belajar tematik muatan ilmu pengetahuan sosial. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sub 1, tumbuhan sahabatku. Kita mempelajari tentang kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Anggota ASEAN terdiri dari Indonesia, Brunei Darussalam, Myanmar, Filipina, Singapura, Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand. Kondisi sosial budaya tiap-tiap negara. 1. Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Ibu kota Indonesia terletak di Jakarta. Bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya. Yang kedua, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara kesultanan yang beribu kota di Bandar Seri Begawan. Sultan merupakan kepala negara Brunei Darussalam sekaligus kepala pemerintahannya. Sebagian besar penduduk Brunei Darussalam adalah keturunan Melayu dan Tionghoa. Sisanya adalah suku Dayak atau penduduk asli Pulau Kalimantan. Bahasa kebangsaan yang digunakan di Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu, sedangkan agama resmi di Brunei Darussalam adalah agama Islam. 3. Myanmar. Myanmar adalah negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Ibu kota Myanmar terletak di Naypyidaw. Mayoritas penduduk Myanmar ialah suku Burma. Sebagian besar penduduk Myanmar menganut agama Buddha. Myanmar disebut negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. 4. Filipina. Filipina adalah negara yang berbentuk republik. Ibu kota Filipina terletak di Manila. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Penduduk asli Filipina adalah bangsa Negrito. Bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan Filipina adalah bahasa Tagalog. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam urusan pemerintahan adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik. 5. Singapura. Singapura adalah negara republik dengan ibu kota Singapura. Kepala negara Singapura adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Suku bangsa asli penduduk Singapura adalah suku Melayu. Singapura adalah negara paling maju di kawasan Asia Tenggara.
6. Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan dengan pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional, yaitu kerajaan yang berdasarkan undang-undang. Ibu kota Malaysia terletak di Kuala Lumpur. Kepala pemerintahan Malaysia adalah seorang Perdana Menteri. Sebagian besar penduduk Malaysia adalah bahasa Melayu, sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Agama mayoritasnya adalah Islam, yang sekaligus menjadi agama resmi. 7. Kamboja. Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan. Negara Kamboja dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Sebagian besar penduduk Kamboja memeluk agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan di Kamboja adalah bahasa Khmer, tetapi Kamboja juga menggunakan bahasa lain yaitu bahasa Prancis. Delapan. Laos. Laos merupakan yang berbentuk republik, dengan kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Laos terletak di Vientiane. Bahasa resmi yang digunakan di Laos adalah bahasa Lao. Laos juga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Prancis sebagai bahasa yang lain. Mayoritas penduduk Laos memeluk agama Buddha. 9. Vietnam. Vietnam adalah negara yang berbentuk republik sosial dengan ibu kotanya terletak di Hanoi. Kepala negara Vietnam adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Sebagian besar penduduk Vietnam adalah bangsa Vietnam. Vietnam menggunakan bahasa Vietnam sebagai bahasa resminya. 10. Thailand. Thailand merupakan negara berbentuk kerajaan yang beribu kota di Bangkok. Thailand merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah negara lain. Kepala negara Thailand adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Sebagian besar penduduk Thailand merupakan suku bangsa Thai. Agama mayoritas di Thailand adalah agama Buddha. Thailand menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa kebangsaannya. Ketampakan alam negara-negara anggota ASEAN. Ketampakan alam negara Vietnam dan Thailand. Ketampakan alam di Vietnam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketampakan alam di Vietnam bagian barat dan bagian timur. Pada bagian barat, wilayah Vietnam berupa pegunungan dengan puncak tertingginya adalah Puncak Seripan. Sebagian besar lereng pegunungan di Vietnam ditutupi oleh hutan. Di sisi lain, bagian timur Vietnam berupa pantai yang panjang. Ketampakan alam di wilayah Thailand dibagi menjadi 4 wilayah. Pada bagian utara dan barat, ketampakan alam Thailand berupa pegunungan dengan puncak tertingginya adalah Gunung Doi Inthanon. Pada bagian timur, wilayah Thailand terdapat dataran tinggi Khorat yang merupakan daerah kapur. Pada bagian selatan terdapat semenanjung memanjang dengan sisi baratnya Laut Andaman dan sisi timurnya Teluk Thailand, atau di daerah ini terdapat tanah genting kera. Terakhir, ketampakan alam pada bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah yang subur dan dialiri oleh sungai Chao Phraya. Nah, buat anak-anak ibu, demikian materi kita IPS.
Nah, Ibu harap materi yang sudah dijelaskan dicatat di buku catatan supaya lebih memahami, ya. Dan setelah anak-anak Ibu mencatatnya di buku catatan, kerjakan tugas hari ini di buku tugas dari buku LKS halaman 33 bagian 2 nomor 1, 2, 4, 6, 7. Nah, kerjakan di buku latihan. Tuliskan soalnya, baru dijawab. Ya, untuk anak Ibu ya, tetap semangat. Dikerjakan dengan baik. Ya, nilainya berpengaruh ke rapor. Nah, buat anak Ibu, selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Shalom.